Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lawu dan sahabat Siber yang ada di Kabupaten Magetan dan seluruh Indonesia. Pagi ini kita bersama dengan Mas Hasan Dasuki. Ya Mas. Dia Dandim Kabupaten Magetan yang sudah mungkin ada 2 bulan, 3 bulan lebih. 1 tahun ya? Ya alhamdulillah sudah 10 bulan ini Mas. 10 bulan. Dan saya mohon maaf karena saya mendadak ke sini, tidak janjian karena kadang berjanji kita yang tidak bisa. Mas Hasan. Ya, salam kenal Mas dengan Hasan. Ya, selamat pagi. Mas Hasan, saya terima kasih walaupun ini sangat menyita waktu jenengan ya. Karena tadi saya melihat jenengan lagi sibuk-sibuknya pembenahan di kantor sini. Tapi nggak apa-apa, ini demi berteman kita, demi persahabatan kita dan demi Magetan. Beberapa minggu lalu atau beberapa hari yang lalu banyak selebaran yang dikeluarkan mungkin dari penerangan Kodim terkait banyaknya isu orang yang kena tipu terkait pengadaan makan, dan itu larinya entah ke makan gratis atau ke apapun. Tapi endingnya saya tahu itu ke makan gratis, orang banyak terkecoh. Dan ada beberapa waktu lalu banyak orang yang didata untuk tukang masak, tukang driver, tukang antar makanan. Ini saya harus minta penjelasan ke Mas Hasan, bagaimana sih sebenarnya program itu, dan kita tahu Magetan sudah launching beberapa minggu ya. Mas Hasan mungkin bisa jelasin ke pemirsa. Saya izin memperkenalkan diri, saya Letnan Kolonel Infanteri Hasan Dasuki SOSMIP dan Dim 0804 Magetan. Terima kasih, suatu kehormatan bagi kita Mas. Ya alhamdulillah sesuai dengan range waktu ya, bulan Januari kemarin kita sudah launching perdana program dari pusat, yaitu makan bersih gratis, yang tentunya ini merupakan program prioritas yang harus kita sukseskan bersama. Di Kodim ini sementara masih berdiri 1 unit, itu namanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ya, nanti berdasarkan populasi sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Magetan, sudah berapa kebutuhan dari SPPG itu sendiri yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Ya saya jelaskan singkat aja Mas ya. Jadi sebelum nanti saya masuk ke menjadi pertanyaan jenengan ini. Kurang lebih hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magetan bahwa terdata kurang lebih 130.000 siswa. 130.000 siswa yang baik dari level PAUD, TK, SD atau MIN, SMP setingkat dan atau MTS ya. SMA, SMK sederajat maupun pesantren itu kurang lebih 130.000. Kapasitas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu kurang lebih 3.000 siswa atau 3.000 porsi yang akan yang dilaksanakan saat ini. Tentunya sudah kita bisa kalkulasi bahwa kurang lebih hampir ya 20 SPPG ya kurang lebihnya, berdasarkan populasi siswa yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis ini. Tentunya kita Satuan Kewilayahan Kodim 0804 Magetan siap mendukung kelancaran pelaksanaan program ini. Launching pertama kurang lebih itu 2.900-an siswa Mas. 2.900. Jadi dari 19 sekolahan dari PAUD sampai dengan level SMK ya. 2.900 sekian. Dapur yang sudah ada atau SPPG yang sudah ada itu di wilayah Kelurahan Tambran. Nah, nanti populasi yang ada seputaran di wilayah Kecamatan Magetan. Radius dari SPPG itu sendiri kurang lebih 2 km. Kenapa 2 km? Jarak jangkau, kemudian packing makanan itu harus fresh, sehingga dalam keadaan baik. Begitu selesai di packing langsung diantar.
Nanti prosesnya itu sudah ada alurnya, jam berapa nanti SPPG itu mulai operasional, endingnya sampai dengan pembersihan akhir. Setiap kami melaksanakan koordinasi dengan kepala SPPG, setiap hari itu akan dipantau, kemudian dilaksanakan evaluasi dalam rangka kelancaran. Contoh hal yang kecil, dalam satu sekolah ini kan tentunya tidak semua siswa ada yang alergi mungkin ya ayam, itu mungkin nanti disiasati. Kemudian siswa yang berkebutuhan khusus nanti dikomunikasikan sehingga semua siswa itu bisa menerima manfaat itu dengan baik. Nah tentunya ini dibutuhkan sinergi kolaborasi yang baik ya Mas di wilayah Kabupaten Magetan, gimana nantinya siswa ini untuk kedepannya sesuai dengan perkembangannya menerima program manfaat ini untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya. Mas Hasan, dari awal kemarin launching sekalian Mas Hasan bersama Forkopimda keliling, bagaimana perasaan anak-anak yang mendapatkan? Ya tentunya Mas, pada saat itu memang hari yang dinantikan ya bagi kita semua, khususnya anak-anak, bahwa pada saat launching kemarin tanggal 6 ini kita semua beserta Forkopimda melaksanakan peninjauan langsung ya di wilayah Kelurahan Tambran ini. Ya masyarakat terutama adik-adik kita yang mungkin ya selama ini pada saat hari Senin sampai dengan hari Jumat itu mungkin bekalnya terbatas, kemudian rasio dari aspek gizinya juga terbatasnya. Dengan adanya program ini mereka senang. Bahkan ada salah satu sekolah ini ada anak SD gitu ya. Ya mungkin dalam waktu sekian menit sudah habis Mas. Saking enaknya. Saking enaknya. Di rumah mungkin enggak seperti itu. Ya kita enggak tahu ya, mungkin itulah perlu kolaborasi bersama dengan semua stakeholder bahwa pentingnya pemenuhan gizi bagi seorang anak untuk ya mungkin kalau seorang anak usia 7 tahun bagaimana 20-30 tahun ke depan ya saat ini bagaimana kebutuhan gizinya bisa dipenuhi dengan baik ini. Jadi bagaimana menuju Indonesia Emas 2045 ya ditentukan dari saat ini. Jadi sementara ini semua kegiatan itu dihandle sama TNI. Jadi begini Mas, sudah ada jalurnya. Jadi yang menaungi ini adalah BGN dari pusat, kemudian di wilayah ini di Magetan ya terutama khususnya ada satu SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yang bangunannya ya, yang sudah alhamdulillah sudah megah, standarisasinya sudah baik, kemudian higienitasnya sudah baik, sehingga operasional dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi, proses masaknya juga terstandarisasi Mas. Sudah ada ahli gizinya di situ. Bagaimana hitungan PAUD, SD, SMP, SMA itu hitungannya sudah ada, gramnya sudah ada, kemudian beratnya sudah ditimbang dengan baik, proses masaknya sudah higienis. Saya saja kalau masuk ke ruangan itu harus lopot sepatu Mas. Lopot sepatu, menggunakan masker, ya intinya harus standar karena apapun juga apabila kita masuk ke dalam ruangan itu sterilisasinya sudah. Itu jam berapa aktifnya mereka? Atau harinya? Ya kalau pagi misalnya anak sekolah itu mulai makan ya jam 7 atau setengah 8, ya tentunya jam 3 mereka udah mulai masak Mas. Malam itu ya? Mulai masak, mulai proses, kemudian pengepakan, jam 7 lewat sudah diantar, anak-anak TK sudah siap. Mohon maaf, para pekerja itu apakah semua dari sipil atau ada dari teman-teman? Jadi begini Mas, dalam proses rekrutmen sendiri harapannya ya membantu masyarakat yang ada di wilayah sekitarnya, sehingga mereka tidak perlu berbondong-bondong jauh dari wilayah kecamatan yang berbeda. Bayangkan Mas, mereka jam 4 subuh udah mulai masak, riskan perjalanan, sehingga harapannya di mana SPPG itu berdiri
ya masyarakat yang ada di wilayah situ yang memasak, sehingga dengan jalan kaki mereka udah cukup masuk ke situ. Tidak perlu jauh, prosesnya perjalanan mereka mengkhawatirkan. Jam 2 malam mereka bergerak menuju ke lokasi SPPG kan mengkhawatirkan, Mas. Sehingga mungkin ada yang ngantuk. Kan itu berkesinambungan. Setiap hari mereka seperti itu. Tapi pada saat processing memasak ini selesai sudah berbeda. Jadi jam 2 malam proses mungkin ada yang ngupas, itu sudah berbeda orang. Yang memasak berbeda. Kemudian setelah saya memasak, proses penimbangan sendiri per porsinya berbeda. Itu yang saya pantau ya, saya ketahui ketika kita melaksanakan peninjauan, sehingga sampai dengan pengantaran supirnya pun tidak ada kaitannya yang di dalam. Supir ya supir, pembersihan ya pembersihan, sehingga ya alhamdulillah ini sudah berapa hari, hampir sudah 15 hari ya, sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, kita mohon doa restunya kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Magetan, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya mohon doa restunya, semoga program ini khususnya di wilayah Kabupaten Magetan ya bisa berjalan dengan aman, baik dan lancar gitu. Ini menarik nih, kapan-kapan saya harus boleh. Jam 3 malam saya harus ke situ. boleh. Saya pengen melihat bagaimana perjuangan teman-teman di situ. Jadi tidak hanya dilihat masak padahal melalui proses yang luar biasa. Betul. Bagaimana ya stok barang itu sudah mulai diantar itu sore harinya. Kemudian terutama sayur mayur ya Mas, itu tidak boleh lebih dari 2 hari. Sehari itu setiap hari diantar. Sehingga fresh terus. Buah juga hari ini mungkin salah, besok tidak salah lagi. Mungkin sudah berbeda ya. Pepaya, semangka. Semangkanya pun harus dikupas mungkin malam hari ya. Sehingga semuanya fresh. Jadi tidak ada yang tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Mungkin ini pasti entah kapan itu sampai pelosok, tetapi harus ada bangunan-bangunan. Ya, itu nanti kita sama-sama melihat Mas ya. Yang jelas kita akan sama-sama tahu kok. Ketika nanti ini kan baru satu ya. Ketika nanti akan berdiri lagi yang kedua, mekanismenya seperti apa kita akan nanti sama-sama tahu. Sama-sama bisa melihat, kita sama-sama bisa memantau lah, baik masyarakat itu sendiri, wilayah-wilayah yang jelas. Ini nanti harapannya populasi itu equal ya, berimbang lurus dengan tempatnya. Jangan sampai nanti posisinya di lokasi tertentu, tapi sekolahnya jauh. Hanya karena lokasinya. Harapannya seperti yang saat ini. Posisinya di Kelurahan Tamran yang sudah ada saat ini tidak ada yang lebih dari radius 2 km, sehingga pengantaran operasional setiap harinya itu tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, kemudian prosesnya berjalan dengan lancar. Jadi harapannya berdasarkan populasi yang ada. Untuk sekali mengeluarkan makanan itu berapa ribu yang untuk satu bangunan? Satu SPPG ya. Itu kurang lebih 3.000 Mas. 3.000 ya? 3.000. Kalau nanti berkembang di mana-mana ya 3.000. 3.000 kurang lebih. Karena disesuaikan dengan personil yang ada, kapasitas gedung yang ada, kemudian sarana prasarana itu sudah dihitung, sudah dikaji, ya kurang lebih 3.000 orang. Kalau 100.000 lebih, berarti berapa gedung? Kurang lebih 20 sekian. 20 gedung, dan mungkin tiap kecamatan bisa satu-satu nanti. Bisa lebih. Bisa lebih. Ya kan tiap kecamatan berbeda nih. Contohnya Kecamatan Magetan nih, populasi anak sekian, sekolah ada sekian, bisa 2, 3 kan berbeda Mas dengan kelurahan yang lain. Jadi tidak melihat di satu kecamatan harus sekian tidak, berdasarkan populasi. Nah ini nanti untuk menepis isu juga. Kan beberapa minggu juga banyak orang yang bilang gaya bangunan modalmu sak miliar, kok kanggo ini saya ketawa aja. Karena apapun yang dilakukan pemerintah itu tidak sembrono. Tidak serta-merta ngasih ke masyarakat gaya bangunan. Kok bangunnya gini. Ini mungkin bisa dijelaskan sama Pak. Ya baik Mas. Sedikit ya kita berikan informasi kepada masyarakat, sekaligus kami menghimbau ya. Karena jangan sampai masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan ini ya terhasut lah
oleh oknum-oknum yang ingin menipu itu. Jadi harapannya terkait dengan proses perekrutan, kemudian mekanisme kerjasama, pembangunan itu sendiri, apabila ada orang yang menawarkan, mohon kiranya selalu meng-cross check. Jangan mudah percaya, misalnya menawarkan ibu mau bekerja di sini, nanti di bagian ini nanti ibu digaji sekian. Oke mau, tapi harus ada ini ibu. Nah mohon ya kalau memang ada yang seperti itu silahkan. Kami menghimbau kepada masyarakat semua di cross check. Ada di seluruh Magetan ini kan ada koramil-koramil ya. Silahkan saja Pak, saya kemarin ditawari ini. Nanti apabila nanti koramil mungkin informasinya tahu, akan diinformasikan langsung, oh mohon maaf ini tidak benar. Nah, sehingga masyarakat ini terhindarlah dari penipuan yang merugikan. Soalnya semakin marak ini Mas. Ada juga loh grup relawan makan gratis, saya cek itu. Nggak tahu relawan apa, saya nggak juga bingung, saya ditanya orang, Mas Agus nggak ikut relawan makan gratis. Relawan apa lagi itu? Ini sempat orang tuanya si ini pernah ditawari itu, saya Mas cross check aja tuh. Itu relawannya mau ngapa? Oke, saya kira kita berpikirnya positif ya. Artinya saya yakin masyarakat Indonesia itu sangat menyambut baik, terlebih khususnya masyarakat Magetan lah. Ingin program ini maju bersama, ingin berkembang dengan baik, sasarannya ingin ya pada dasarnya kita ambil sisi positifnya saja. Apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu tujuannya hal-hal yang positif. Namun apabila sudah menjurus hal-hal yang merasa ke arah yang tidak sesuai dengan ketentuan, ya kita harus peka. Nah makanya apapun yang dilakukan yang penting sesuai dengan ketentuan, aturan, norma, ya silahkan. Istilahnya semua di tatanan negara kita kan sudah ada aturannya ya. Jadi tidak usah antipati Mas, oh ini ada berkembang ini, ya kita tentunya misalnya ada kelompok relawan yang mau mendirikan organisasi, ya di situ ada tempatnya, harus berizin dulu, kemudian bagaimana ADART-nya dan sebagainya, tentunya kita berproses ya, dan tidak semerta-merta itu nanti menjadi kantor pemerintah, saya kira tidak. Kita ambil sisi positifnya saja. Saya yakin itu untuk kepentingan Magetan yang lebih baik ya, karena itu kan relawan yang ada di wilayah kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita ya. Makanya Kodim pun akan menyambut baik apabila ingin mensupport, mendukung, bagaimana sama-sama melihat dan memantau. Oh ada mungkin jamnya tidak sesuai setelah dilaksanakan pemantauan, jam istirahatnya jam 9 kok makanannya baru datang jam setengah 10, sehingga mengganggu aktivitas proses belajar mengajar. Saya kira seperti itu Mas. Kita ambil positifnya saja. Ya sebelum kita closing, ada yang aneh, bukan aneh ya? Ya. Masyarakat Magetan harus melihat di atas ini. Mungkin sebelum Pak Hasan ya saya pernah kesini lah. Dan tahunnya saya kesini Pak Hasan masih sibuk ini. Ini hal yang luar biasa. Tidak akan menghilangkan apa yang sudah ada di sini. Tapi hanya memoles. Memoles Pak Hasan. Ini kalau kita cerita ini gaya apa ini? Gaya Eropa ini. Ya. Mungkin gini Mas. Alhamdulillah hubungan, koordinasi, kolaborasi pemerintah daerah, kami segenap keluarga Kodim 0808 Magetan tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah. Tentunya apapun program yang direncanakan, Kodim 0804 Magetan ini siap untuk membantu, kemudian kelancaran untuk ya semua program ini berjalan dengan baik. Bentar Mas ya. Kemudian satu lagi nih Mas, yang saya katakan di awal tadi, maraknya adanya apa ini Mas ya? Isu. Bukan isu ya, memang sudah ada. Iya betul ya. Penipuan. Kita sama-sama melihat. Kita tentunya
sudah ada aturannya. Kemudian apabila ada pemesanan, himbauan saya selaku Komandan Kodim kepada masyarakat, terkhususnya nih pelaku usaha bidang jasa makanan, catering, gitu. Apabila ada pemesanan makanan sekian porsi mengatasnamakan instansi, dalam hal ini di Magetan kan instansi di sini kan Kodim, Subdenpom, Secata, kemudian di sini ada kantor perwakilan Minfed ya. Nah, apabila mengatasnamakan itu mohon selalu di cross check ke Koramil terdekat, pos ramil terdekat, atau bisa langsung ke Kodim, kemudian menanyakan langsung saja. Nanti kita akan respon, selalu akan kita respon. Oh, ini tidak benar, mohon jangan diteruskan, supaya apa, masyarakat tidak mengalami kerugian. Sudah banyak ini metodenya, melalui pemesanan online, kemudian melalui via chat, ya sudah kadang tertera nama pejabatnya. Ya kita juga tidak mau memperbesar itu, yang penting masyarakat ini tidak mengalami kerugian, Mas. Ya kita tentunya harus sama-sama waspada. Apabila ada hal yang seperti itu, himbauan kami mohon di cross check lagi, kemudian apabila itu memang tidak benar, tidak usah dilanjutkan sih, Mas. Iya. Jadi intinya jangan mudah tergiur. Betul. Dengan janji-janji yang tidak jelas. Iya. Apalagi makan gratis ini sudah menjadi momen yang luar biasa di Indonesia. Magetan jangan kena. Begitu betul, ya, Mas Hasan. Betul. Semoga bincang pagi kita bincang dengan Mas Hasan bisa menambah wawasan juga ya, bahwa apapun permasalahan, apalagi itu menyangkut tipu menipu, langsung aja cross check. Makanan gratis itu sudah ada yang ngatur. Oke, Mas Hasan? Iya. Saya berterima kasih banyak. Iya, sami-sami. Karena waktu ini lebih 5 menit, jadi 10 menit. Saya mengganggu jenengan. Iya, wonten. Nah, semoga apa yang kita lakukan ini bisa didengar semua masyarakat Magetan. Dan Kodim 0804 tetap eksis, jaya selamanya. Siap. Mohon doa restunya semuanya. Semoga apa yang kita lakukan siap untuk kepentingan masyarakat wilayah Kabupaten Magetan. Oke, pemirsa Lawu dan sahabat Ziver, kita akhiri. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih banyak, Mas.